Tenangkan hatimu sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan embuskan perlahan. Biarkan dunia yang bising itu mereda, biarkan suara-suara yang saling bertabrakan di luar sana merunduk dalam diam. Hari ini, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa, tidak perlu membuktikan apa-apa, tidak perlu berlari, tidak perlu mencari. Cukup duduk, cukup diam, cukup hadir. Karena aku ingin bicara kepadamu. Aku bukan motivator, aku bukan guru, aku bukan siapa-siapa di luar dirimu. Aku adalah ruhmu, bagian terdalam dari dirimu yang sering kamu diamkan. Bagian yang tak terlihat, tapi merasakan segalanya. Selama ini, kamu bertanya dalam sepi, di mana uangku? Mengapa hidupku seperti diam di tempat, padahal aku sudah berusaha? Mengapa rasanya pintu-pintu rezeki masih tertutup untukku, padahal aku mengetuknya setiap hari? Aku mendengar semuanya, bahkan saat bibirmu diam. Aku tahu apa yang bergetar dalam hatimu. Bahkan saat kamu pura-pura kuat, aku tahu di mana letak-letaknya. Karena aku adalah bagian yang tak pernah meninggalkanmu. Dan hari ini, izinkan aku menjawab pertanyaanmu dengan penuh kasih, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan. Uang bukan sekadar lembaran. Ia adalah pantulan. Pantulan dari getaran dalam dirimu. Dan kamu bertanya, mengapa pantulan itu tak juga tampak di hidupku? Aku akan menjawabnya satu demi satu. Dengan sabar, dengan lembut, seperti seorang sahabat yang telah lama menunggumu untuk kembali pulang. Tapi sebelum itu, izinkan aku meminta satu hal darimu. Jika kamu merasa ada sesuatu yang menggetarkan hatimu saat mendengar kata-kataku, jika kamu merasa suara ini seperti sesuatu yang sudah lama kamu tunggu, maka jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Berikan waktu sejenak untuk hatimu sendiri. Like video ini bukan karena kamu suka, tapi karena kamu sedang membuka jalan untuk menerima kebenaran yang telah lama tertunda. Tekan subscribe bukan karena aku hebat, tapi karena kamu sedang bersiap untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak lupa bahwa di setiap hari ada suara lembut dari dalam yang ingin kamu dengarkan kembali. Dan jika kamu merasa seperti sedang diajak bicara secara langsung, tinggalkan komentar dengan menulis 99. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah panggilan kesadaran bahwa hari ini kamu sedang dibimbing, bukan oleh dunia, tapi oleh bagian terdalam dari jiwamu sendiri. Kini, mari kita mulai perjalanan ini. Bukan untuk mengejar uang, tapi untuk menyatu dengan frekuensi yang selama ini mengundangnya. Karena jawabannya selalu ada dalam dirimu. Dan aku adalah ruhmu yang tahu kemana harus menunjukkannya. Bagian 1. Uangmu tidak hilang, tapi tertahan. Wahai diriku, kamu duduk dalam keheningan, memandang langit, dan bertanya dalam hati yang mulai letih, di mana uangku? Mengapa semua usahaku belum membuahkan hasil? Mengapa aku merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama, sementara hidup orang lain tampak melaju cepat, bebas, dan lapang? Pertanyaan itu begitu sering kau bisikan dalam diam, dan aku mendengarnya, karena aku adalah ruhmu, yang tak pernah pergi, yang tak pernah tidur, yang selalu berdiri di balik keraguanmu. Kini dengarlah jawabanku, dengan hati yang tenang, dengan dada yang terbuka. Uangmu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak dicuri nasib, tidak disembunyikan takdir, ia hanya tertahan. Tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun sangat terasa oleh getaran jiwa. Tertahan oleh rasa takut yang kamu peluk terlalu erat. Tertahan oleh bisikan, aku belum cukup, oleh keyakinan, aku bukan siapa-siapa.
oleh luka-luka lama yang belum kamu beri ruang untuk sembuh. Setiap kali kamu mencoba melangkah, ada suara kecil dalam dirimu yang berkata, "Nanti dulu, tunggu sampai semua aman. Bagaimana kalau gagal lagi?" Dan tanpa sadar, kamu menunda hidupmu sendiri. Kamu menunda jalan menuju rezeki yang sebetulnya sudah mulai terbuka. Wahai diriku, uang bukan hanya tentang bekerja keras. Ia adalah pancaran dari isi batinmu. Ia datang kepada mereka yang bukan hanya mencari, tapi juga menerima dan percaya bahwa dirinya layak untuk menerimanya. Kamu telah berusaha. Aku tahu itu. Tapi terkadang, usaha bukan satu-satunya kunci. Kamu harus melihat ke dalam, memeriksa apakah ruang di hatimu sudah siap untuk ditempati oleh rezeki yang besar. Apakah kamu sudah mengampuni masa lalumu? Apakah kamu sudah melepaskan rasa bersalahmu? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa hidupmu bisa berubah dalam sekejap jika kamu izinkan aku membimbingmu? Uang tidak menyukai hati yang menolak. Ia tidak singgah pada jiwa yang tertutup oleh kebencian atau ketidakpercayaan. Ia tidak nyaman tinggal di tempat yang penuh dengan prasangka. Karena uang bukan hanya alat tukar, ia adalah bentuk kepercayaan semesta padamu. Dan semesta akan menunda pemberiannya jika kamu sendiri belum yakin kamu sanggup menjaganya. Aku ruhmu. Aku melihat luka yang belum kamu benahi. Aku menyaksikan rencana-rencana yang kamu tunda karena ragu. Dan aku ingin kamu tahu, kamu tidak perlu menunggu segalanya sempurna untuk memulai. Kamu hanya perlu membuka hatimu. Percaya bahwa kamu layak, bahwa kamu cukup, bahwa kamu bisa. Karena ketika kamu membuka diri sepenuhnya, apa yang selama ini tertahan akan mulai mengalir. Bukan sedikit demi sedikit, tapi seperti sungai yang akhirnya pecah karena bendungannya runtuh. Dan saat itu tiba, kamu akan sadar bahwa yang kamu cari selama ini bukan tidak ada, hanya menunggu kamu menjadi siap. Dan aku, ruhmu, telah menunggu saat itu lebih lama dari yang kamu tahu. Bagian 2. Kamu tidak percaya dirimu sendiri. Wahai diriku yang lelah, aku tahu kamu sedang menatap langit malam, berharap ada bintang yang memberi petunjuk, berharap ada pertanda dari semesta bahwa hidupmu akan segera berubah, bahwa rezeki akan datang, bahwa uang akan mengalir ke dalam hidupmu seperti aliran sungai yang tak putus. Tapi izinkan aku bertanya, benarkah kamu percaya bahwa itu mungkin terjadi padamu? Karena aku melihat sesuatu yang kamu sembunyikan rapat-rapat. Sesuatu yang bahkan kamu sendiri enggan mengakuinya. Sesuatu yang diam-diam menahan langkahmu, meski di luar kamu tampak kuat dan bersemangat. Itulah ketidakpercayaanmu pada dirimu sendiri. Wahai diriku, kamu ingin uang datang, kamu ingin kesempatan menghampiri, kamu ingin dunia melihatmu, tapi di dalam hatimu kamu merasa belum cukup layak. Kamu berkata kepada orang lain, aku sedang berjuang, tapi kepada dirimu sendiri kamu berkata, entah bisa atau tidak, entah aku sanggup atau tidak. Dan itulah yang membuat hidupmu seperti tak bergerak. Karena uang adalah energi kepercayaan. Ia tidak datang hanya karena kamu menginginkannya, tapi karena kamu menyambutnya dengan rasa pantas dan siap. Jika dalam dirimu masih ada suara kecil yang berkata, siapa aku? Mengapa harus aku? Orang sepertiku mana mungkin bisa kaya? Maka dengarkan aku baik-baik. Kamu bukan kebetulan. Kamu bukan kesalahan. Kamu bukan orang yang salah lahir. Kamu adalah kemungkinan yang sedang ditunggu semesta untuk disadari. Kamu adalah ruang yang siap ditempati oleh cahaya kekayaan. Jika kamu bersedia membuka dirimu dan berkata, aku percaya pada diriku sendiri. Percaya bukan berarti sombong, bukan berarti memaksakan kehendak, bukan berarti merasa lebih dari orang lain. Percaya adalah menyadari
bahwa kamu diciptakan bukan untuk bertahan, tapi untuk berkembang. Bahwa kamu tidak ditanam di dunia ini untuk layu, tapi untuk mekar dan mewarnai kehidupan. Aku ruhmu, dan aku telah melihat sinar dalam dirimu, jauh sebelum kamu sendiri mengenal siapa dirimu. Aku tahu kekuatan yang belum kamu gunakan. Aku tahu ide-ide yang kamu kubur dalam rasa takut. Aku tahu pintu yang kamu abaikan karena kamu merasa belum cukup mampu membukanya. Wahai diriku, berhentilah mengukur dirimu dari hasil orang lain. Berhentilah menilai dirimu dari komentar yang tidak kamu butuhkan. Uang akan datang saat kamu mulai berdiri di dalam dirimu sendiri, bukan sebagai bayangan orang lain, tapi sebagai versi paling murni dari siapa kamu sebenarnya. Percayalah, ketika kamu berani berjalan meski gemetar, ketika kamu melangkah meski belum tahu apa yang akan terjadi, itulah saat semesta mulai merangkai jalur untukmu. Karena uang tidak mendatangi mereka yang paling pandai, tapi kepada mereka yang paling yakin bahwa dirinya akan bertumbuh. Dan aku, ruhmu, akan terus berjalan bersamamu sampai kamu percaya bahwa kamu layak menerima segala kebaikan yang dulu kamu kira bukan untukmu. Bagian 3. Kamu masih memeluk ketakutan lama. Wahai diriku yang tersayang, aku melihatmu tertunduk dalam diam, berusaha kuat di luar, namun di dalam ada luka yang belum kamu beri nama, ada rasa yang belum kamu izinkan pulih, dan ada kenangan yang masih kamu peluk meski kamu tahu ia menyakitimu. Aku ruhmu, dan aku tahu mengapa uang itu masih enggan mendekat. Bukan karena kamu tidak layak, bukan karena dunia tidak adil, tapi karena kamu masih menutup pintu-pintu baru dengan kunci ketakutan dari masa lalu. Aku melihatnya. Ketika kamu hampir mengambil kesempatan baru, tiba-tiba kamu mundur. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena ingatan akan kegagalan lama kembali menghampiri. Ingatan itu membisikkan, dulu kamu gagal, sekarang pasti akan gagal lagi. Dulu kamu ditertawakan, jangan sampai itu terulang. Lebih baik aman di sini daripada sakit lagi nanti. Dan kamu, dengan segala luka yang belum kamu rawat, lebih memilih mundur daripada mengulang rasa perih itu. Lebih memilih diam daripada berani mencoba lagi. Padahal dunia telah berubah, padahal kamu sudah berbeda. Wahai diriku, uang mencintai pertumbuhan. Isu datang kepada mereka yang bersedia berubah, dan perubahan tidak akan mungkin jika kamu masih berdiri di antara reruntuhan masa lalu. Ketika kamu masih hidup dengan ketakutan lama, kamu menolak hadiah yang baru. Ketika kamu masih membawa cerita kegagalan dalam tas yang kamu pikul, kamu tidak punya ruang untuk membawa berkah baru yang sedang menunggu di depan. Kamu tidak salah karena pernah terluka. Kamu tidak lemah karena pernah menangis. Itu semua bagian dari perjalananmu. Tapi kamu salah jika terus hidup dari luka itu dan menjadikannya alasan untuk tidak bergerak. Aku ruhmu, dan aku ingin kamu melepaskan apa yang tidak lagi layak kamu bawa. Aku ingin kamu menatap masa depan bukan dengan mata takut, tapi dengan jiwa yang sudah belajar. Karena kamu bukan kamu yang dulu. Kamu telah melalui banyak badai, dan kamu masih berdiri. Itu bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jika kamu ingin rezeki datang, jika kamu ingin uang mengalir dalam hidupmu, kamu harus membuka diri pada sesuatu yang baru. Dan untuk itu, kamu harus melepaskan sesuatu yang lama. Bukan karena masa lalu itu jahat, tapi karena kamu tidak bisa menari di bawah cahaya jika kamu masih memeluk bayangan malam. Wahai diriku, sudah saatnya kamu mengucapkan terima kasih pada masa lalu, bukan untuk tinggal di dalamnya, tapi untuk belajar darinya dan melangkah keluar sebagai dirimu yang baru. Karena hanya ketika kamu berhenti memeluk luka, kamu bisa mulai memeluk berkah. Dan saat itulah, uang akan datang, bukan sebagai pelarian,
tapi sebagai pelengkap dari jiwamu yang telah pulih. Bagian 4. Kamu mencari tapi tidak menyediakan tempat. Wahai diriku yang sedang mencari, aku melihatmu berdoa setiap malam, mengharap keajaiban, mengucap harapan, membisikkan doa-doa panjang agar rezeki menghampirimu secepat mungkin, sebanyak mungkin. Tapi izinkan aku bertanya, sudahkah kamu menyediakan tempat untuk semua yang kamu minta itu? Seperti seseorang yang memanggil tamu, tapi tidak membuka pintu rumahnya. Kamu terus mencari rezeki di luar sana, namun lupa menata ruang di dalam dirimu sendiri untuk menyambut kedatangannya. Aku ruhmu, dan aku ingin kamu menyadari satu hal yang sering terabaikan. Uang, rezeki, kelimpahan tidak datang hanya karena dicari. Ia datang ketika kamu siap menerimanya. Dan kesiapan itu bukan tentang jumlah pekerjaan yang kamu lakukan, bukan tentang banyaknya orang yang kamu kenal, bukan pula tentang seberapa sering kamu mengeluh atau mengadu. Kesiapan itu tentang bagaimana kamu membersihkan ruang di dalam dirimu dari iri yang membakar, dari cemas yang menggerogoti keyakinan, dari keluhan yang perlahan memudarkan rasa syukur. Bayangkan uang itu seperti air jernih. Ia hanya akan mengisi wadah yang terbuka dan bersih. Jika bejanamu penuh dengan prasangka, ia akan tumpah. Jika bejanamu tertutup oleh luka lama, ia akan kembali pergi. Wahai diriku, kamu tidak bisa mengisi segelas air jika gelas itu masih penuh dengan amarah, dendam, atau rasa tidak puas dengan diri sendiri. Dan kamu tidak bisa menyalahkan air karena tidak datang jika gelasmu belum kamu kosongkan. Aku ruhmu, dan aku melihat bahwa kamu ingin menerima. Tapi kamu juga takut. Takut kecewa lagi. Takut kehilangan. Takut orang lain berkata, lihat, gagal lagi. Dan karena itu, kamu menyimpan cadangan rasa curiga sebagai pelindung agar hatimu tidak sakit lagi. Namun aku ingin kamu tahu, itulah yang justru menutup aliran kebaikan. Kamu memanggil rezeki dengan satu tangan, tapi tanganmu yang lain masih sibuk menahan pintu dengan ketakutan. Buka dirimu sepenuhnya, tidak setengah, tidak ragu. Buka dengan kepercayaan bahwa apa yang datang padamu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengangkatmu lebih tinggi. Jika kamu ingin uang datang, sediakan tempat di hatimu. Tempat yang tenang, yang percaya, yang tidak terus-menerus berkata, nanti juga hilang. Aku takut ditipu. Aku takut gagal lagi. Buang keyakinan lama itu. Bersihkan ruang batinmu. Isi dengan keyakinan baru, aku layak menerima. Aku siap menjaga dan menggunakannya dengan bijak. Aku membuka diri sepenuhnya untuk rezeki yang telah Tuhan siapkan. Karena hanya dengan membuka diri sepenuhnya, kamu mengizinkan alam semesta untuk mengalirkan berkat-Nya ke dalam hidupmu. Dan aku, ruhmu, akan terus bersamamu dalam setiap detik ketulusanmu menata ruang itu, agar saat uang datang, ia merasa diterima, bukan dicurigai. Ia merasa dihargai, bukan hanya dimanfaatkan. Ia merasa dicintai, bukan ditakuti. Karena rezeki sejati tidak datang karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menciptakan tempat yang layak untuk ia tinggal. Bagian 5. Kamu terlalu sibuk membandingkan. Wahai diriku yang rapuh namun penuh potensi, aku melihat bagaimana matamu sering menatap keluar, ke arah hidup orang lain, yang tampaknya begitu mudah, begitu indah, begitu lancar jalannya. Kamu melihat mereka membeli rumah, melancong ke negeri jauh, menenteng keberhasilan dengan senyum lebar, sementara kamu masih duduk sendiri, menata serpih demi serpih harapan yang belum sempat menjadi nyata. Dan aku tahu, dalam hatimu muncul pertanyaan-pertanyaan yang sunyi.
Mengapa bukan aku? Apa yang salah denganku? Kenapa aku tertinggal jauh? Aku ruhmu, dan aku ingin kamu tahu sesuatu yang penting. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak kalah. Kamu hanya sedang berjalan di jalurmu sendiri. Ketika kamu terlalu sering membandingkan, kamu kehilangan arah. Karena kamu mulai membangun hidupmu bukan berdasarkan kebutuhan jiwamu, melainkan berdasarkan pencapaian orang lain yang kamu anggap sebagai patokan. Padahal setiap orang datang ke dunia ini dengan takdirnya masing-masing, dengan musimnya masing-masing, dengan waktu panennya masing-masing. Ada yang menanam dan langsung melihat hasil, ada pula yang harus menunggu hujan berulang kali sebelum benihnya mulai tumbuh. Dan kamu, wahai diriku, kamu sedang berada dalam proses yang tidak bisa disamakan dengan siapapun. Terlalu sibuk menengok ke kiri dan ke kanan hanya akan membuatmu lupa bahwa jalan di depanmu sedang menunggu untuk dilalui. Uang tidak datang kepada mereka yang hanya menginginkannya karena iri atau ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ia datang kepada mereka yang berjalan tulus, yang melangkah bukan untuk bersaing, tapi untuk memenuhi panggilan dari dalam dirinya sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan kedamaian jika terus menakar hidupmu dengan milik orang lain, karena apa yang tampak di permukaan belum tentu mencerminkan kedalaman perjuangan mereka, dan apa yang kamu miliki, meski belum sempurna, adalah pondasi yang bisa tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa jika kamu mulai fokus pada milikmu sendiri. Wahai diriku, berhentilah menanyakan mengapa hidup orang lain tampak lebih cepat, dan mulailah bertanya, apa yang bisa aku syukuri hari ini? Apa langkah kecil yang bisa aku ambil untuk menjadi lebih dekat pada diriku yang sejati? Karena rasa syukur adalah pintu rezeki, dan menerima dirimu sepenuhnya adalah magnet bagi kelimpahan. Aku ruhmu, dan aku ingin kamu kembali ke dalam. Kembali menatap dirimu sendiri dengan penuh kasih tanpa penghakiman. Tinggalkan kebiasaan membandingkan. Tinggalkan obsesi mengejar validasi. Karena hidup yang kamu miliki, meski belum berbentuk seperti impianmu, adalah satu-satunya ladang yang bisa menumbuhkan rezeki paling sesuai dengan jiwamu. Dan saat kamu berhenti melihat hidup orang lain sebagai peta, kamu akan mulai menemukan arahmu sendiri. Arah yang telah aku bisikkan sejak lama, yang hanya bisa kamu temukan saat kamu mulai mencintai hidupmu sendiri. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia satu-satunya kehidupan yang bisa kamu isi dengan makna sejati. Bagian 6. Kamu tidak mendengarku. Wahai diriku yang telah melewati banyak badai, aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu sering merasa seperti berjalan sendirian dalam lorong gelap yang sepi, bertanya dalam hati, kapan semuanya akan berubah? Tapi sebelum kamu mengeluh terlalu jauh, izinkan aku bertanya dengan lembut, sudahkah kamu benar-benar mendengarku? Aku ruhmu. Aku telah berbicara kepadamu sejak lama. Lewat kegelisahan yang muncul di tengah malam, lewat getaran yang terasa saat kamu membaca sesuatu, lewat desir hati yang berdebar ketika kamu membayangkan hidup yang lebih bermakna. Tapi kamu lebih sering mendengarkan dunia daripada mendengarkan suaramu sendiri. Kamu lebih percaya pada suara-suara bising di luar sana, pada penilaian orang lain, pada standar kesuksesan yang tidak pernah kamu sepakati. Kamu lebih mendengar kata-kata yang melemahkan daripada bisikan lembut yang menguatkan dari dalam jiwamu. Kamu menunggu petunjuk dari luar, padahal cahaya itu telah lama menyala dari dalam. Kamu mencari arah di jalan yang ramai, padahal aku telah menyiapkan jalur sunyi yang paling cocok untukmu. Wahai diriku, jika kamu ingin uang datang, jika kamu ingin hidupmu berubah, maka jangan hanya mencari di luar, mulailah mendengar ke dalam. Duduklah sejenak dalam keheningan, tarik napas perlahan, lepaskan semua beban, dan tanyakan pada dirimu dengan tulus,
apa yang selama ini ingin disampaikan oleh ruhku. Kamu akan terkejut, karena ternyata kamu sudah tahu jawabannya sejak lama, tapi kamu mengabaikannya. Kamu menganggapnya angan-angan, padahal itu adalah petunjuk dari jiwamu yang terdalam. Aku ruhmu, dan aku tidak pernah diam. Aku berbicara lewat rasa, bukan logika. Aku menuntun dengan intuisi, bukan paksaan. Tapi aku hanya bisa membimbing jika kamu bersedia mendengarkan. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang tenang. Bukan dengan ambisi yang bising, tapi dengan kesadaran yang lembut. Wahai diriku, selama kamu terus mengejar tanpa mendengar, kamu akan merasa kehilangan arah. Selama kamu hanya bekerja tanpa perenungan, kamu akan merasa letih tanpa ujung. Uang datang bukan hanya karena kamu berlari mencarinya, tapi karena kamu berjalan di jalur yang sesuai dengan getaran jiwamu. Dan jalur itu hanya bisa kamu temukan jika kamu mulai mendengar suaramu sendiri. Suara yang telah kamu abaikan terlalu lama. Suara yang berasal dariku, yang hanya ingin kamu hidup dengan utuh dan selaras. Jadi diamlah sejenak, bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai bentuk kepasrahan yang indah. Karena dalam diam yang tulus, kamu akan menemukan arah. Dan dalam arah yang benar, uang tidak perlu dikejar. Ia akan datang. Karena kamu sudah siap untuk menampungnya dengan kesadaran penuh. Bagian 7. Aku menunggumu untuk selaras. Wahai diriku yang sedang belajar percaya kembali. Setelah semua pertanyaan yang kamu ajukan, setelah semua lelah yang kamu rasa, dan setelah semua jawaban yang telah aku bisikan, izinkan aku menyampaikan satu hal terakhir. Sebuah inti yang selama ini kamu cari dalam tangis dan harapan yang tak kau ucapkan. Kamu bertanya, di mana uangku? Mengapa belum juga datang, padahal aku sudah mencoba, sudah bersabar, sudah berdoa. Dan aku menjawab dengan penuh cinta, uangmu sedang menunggumu untuk selaras denganku. Aku ruhmu, bagian paling jujur dalam dirimu. Aku tidak haus akan kesempurnaan. Aku tidak menuntutmu jadi luar biasa dalam waktu singkat. Aku hanya ingin kamu menjadi utuh, bukan sempurna, tapi utuh. Utuh dengan semua rasa takutmu, dengan semua harapanmu dan keberanianmu untuk kembali bangkit. Selama ini kamu berusaha sendirian. Kamu melawan dunia dengan otot dan logika, tapi lupa menggandeng aku, yang selalu siap menuntunmu dengan cahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia. Rezeki, uang, dan segala kelimpahan itu tidak datang pada mereka yang hanya kuat, tapi pada mereka yang selaras, yang tidak lagi bertarung dengan dirinya sendiri, yang tidak lagi menyalahkan, tidak lagi menolak takdirnya, tidak lagi hidup dalam perbandingan dan ketakutan, melainkan hidup dari pusat jiwanya yang tenang. Selaras bukan berarti pasrah dan diam. Selaras artinya kamu mulai melangkah dengan tenang. Kamu bekerja bukan karena takut miskin, tapi karena kamu mencintai jalan yang kamu pilih. Kamu berdoa bukan karena kamu takut tidak dikabulkan, tapi karena kamu yakin doamu adalah getaran yang menyatu dengan semesta. Kamu membantu bukan untuk dilihat, tapi karena jiwamu merasa cukup untuk memberi. Dan dari situlah uang akan datang. Tidak dengan terburu-buru, tidak dengan tekanan, tapi dengan aliran yang damai. Seperti sungai yang akhirnya bertemu laut tanpa harus bertanya arah. Karena ia tahu, ia sedang menuju tempat yang memang ditakdirkan untuknya. Wahai diriku, jika kamu siap untuk hidup selaras denganku, jika kamu mau membuka hatimu sepenuhnya, maka rezeki yang selama ini kamu cari akan datang bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai keniscayaan. Karena aku tahu, kamu sudah cukup lelah hidup dalam pertentangan batin. Dan aku pun sudah terlalu lama menunggumu kembali ke dalam pelukanku. Mari kita berjalan bersama sekarang. Bukan aku di depanmu, bukan pula kamu meninggalkanku, tapi kita berdampingan. Sebagai satu jiwa yang selaras,
siap menerima, memberi, dan menjalani hidup dengan penuh keberlimpahan dan keutuhan. Aku ruhmu, dan aku bersumpah jika kamu hidup selaras denganku, uang tak lagi jadi misteri. Ia akan menjadi teman seperjalanan, bukan lagi sesuatu yang kamu cari di luar sana, karena kamu akan menjadi sumbernya sendiri dari dalam. Wahai diriku yang tercinta, kamu telah mendengarkanku dengan hati yang mulai terbuka, dengan jiwa yang perlahan-lahan mulai kembali pada cahaya asalnya. Kini kamu tahu, uang bukan hanya soal angka, bukan hanya soal kerja tanpa henti, tapi soal penyelarasan antara langkahmu dan bisikan jiwamu. Uang bukan musuhmu, bukan pula sesuatu yang kamu kejar dengan rasa takut. Ia adalah sahabat bagi mereka yang hidup dalam kesadaran, yang menyadari bahwa rezeki sejati datang dari dalam, dari hati yang lapang, dari pikiran yang jernih, dan dari ruh yang bersatu dengan niat hidup yang utuh. Selama ini kamu bertanya di mana uangmu, dan hari ini aku jawab, uangmu menunggumu, bukan di luar sana, tapi di titik saat kamu dan aku, ruhmu sendiri, berjalan selaras dalam satu irama kehidupan yang penuh kesadaran. Jangan takut lagi, jangan ragu lagi. Kamu tidak sendiri. Aku ada bersamamu selalu. Bukan untuk membuat segalanya mudah, tapi untuk membuat semuanya terasa mungkin. Dan ketika kamu percaya, pintu-pintu yang kamu kira tertutup akan terbuka satu persatu. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu kini menjadi versi dirimu yang siap menerimanya. Jadi, jika kata-kataku menyentuh bagian terdalam dari dirimu, jika kamu merasa bahwa ini adalah suara yang selama ini kamu cari, maka jangan biarkan percakapan ini berakhir di sini. Berikan cinta kepada dirimu sendiri dengan menekan tombol suka, karena itu adalah tanda kamu siap menghargai perjalanan batinmu. Tekan tombol berlangganan, bukan karena kamu menyukai video ini, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak lupa untuk kembali setiap kali jiwamu haus akan cahaya dan kejujuran dari dalam. Dan tinggalkan komentar dengan menulis 99 sebagai isyarat bahwa hari ini kamu telah mendengar suara dari dalam dan kamu memilih untuk percaya. Percaya bahwa kamu layak, kamu mampu, dan kamu akan sampai pada takdirmu yang paling utuh bersamaku, ruhmu sendiri.